Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang seiman, sekeyakinan, dan seislam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tingkatan-tingkatan di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Saudara-saudaraku yang beriman, di dalam Islam Allah memerintahkan kepada hambanya yang disebut syariat. Syariat adalah pelajaran yang sudah ditentukan hukum-hukumnya, yang sudah ditentukan ajaran-ajaran seperti sholat yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang, seperti puasa, zakat, bahkan haji yang tercantum dalam hukum Islam. Dan yang kedua, Thariqah, tingkatan daripada syariat, yaitu jalan. Walau istaqamu ala tariqatu la asqainahum an ghadaqah. Barang siapa yang berjalan di atas nikmatku, maka akan aku beri minuman yang segar dan rezeki yang banyak. Saudara-saudaraku yang beriman, di dalam thariqah itu artinya jalan, tingkatan yang mengenal jalan untuk menuju keridhaan Allah. Semua hidup tidak akan mungkin tidak lewat jalan, semua melewati jalan. Namun banyak juga yang tidak mengenal apa arti jalan tersebut. Jalan itu banyak, 1000 jalan. Kita mau ke pasar ya lewat jalan, mau ke kebun lewat jalan, mau ke kantor lewat jalan, dan bahkan kemanapun kita tetap melangkah melewati jalan. Tapi jalan untuk beribadah mengenal Allah pun juga ada jalan tingkatannya. Jalannya syariat seperti yang diperintahkan oleh Allah, yang sudah dianjurkan di dalam rukun Islam dan di dalam rukun iman, dan tingkatan untuk mengimaninya yaitu thariqah. Di dalam thariqah pun beribu-ribu jalan, dan di dalam tingkatan thariqah lagi yaitu hakikat. Sementara kita mengenal Allah tidak cukup dengan logika, namun kita perlu dipahami bahwasannya mengenal Allah dengan hakikat, dengan di luar nalar kita, dengan di luar kesadaran kita. Karena Allah itu gaib, Allah itu maha gaib yang tidak nampak dengan kasat kita, tapi Allah itu bisa kita rasakan bahwasanya Allah itu ada, tetapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hakikat. Apa arti hakikat itu? Rahasia mengenal Allah. Kalau kita sudah syariat tapi tidak kenal hakikat, tidak kenal thariqah, tidak kenal hakikat, maka kita belum mencapai nikmatnya mengenal Allah yang kita rasakan dalam diri kita. Ma'rifat. Apa itu arti ma'rifat? Ma'rifat yaitu merasakan nikmatnya, cintanya, begitu kita kenal kepada Allah. Suatu contoh, saya ambil air minum,
Ini syariatnya, barang yang jelas, barang yang nampak dengan mata kita. Di dalamnya ada air minum, jelas. Ini syariat. Bagaimana kita bisa menikmati rasanya air minum ini? Maka kita perjalankan, kita minum. Itulah tarekah. Setelah kita minum, barulah kita akan mengenal yang namanya hakikat, arti rasa yang akan kita minum. Itulah hakikat. Setelah kita minum, kita merasakan nikmatnya. Seperti inilah kita nikmat kepada Allah. Begitu juga banyak ulama menyampaikan, apabila kita ingin mencari sesuatu, ingin mencari mutiara, kata UAS, kita harus berlayar lebih dulu, dan dengan alat supaya kita bisa nyampe untuk berlayar. Setelah berlayar, kita berenang, kita masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, tentu kita akan mendapati apa yang kita lihat. Setelah mendapat apa yang kita lihat, baru kita ambil. Barulah kita merasakan inilah yang dimaksud mutiara. Nah, begitu juga sebagai kiasnya, seperti orang memakan buah manggis. Bagi yang tidak tahu, memakan buah manggis itu langsung ditelan saja, langsung digigit. Maka apa yang diucapkan kepada mereka, yaitu hanyalah pahit belaka. Tapi bagi mereka yang mengetahuinya, semuanya itu ada caranya. Maka dibuka lebih dulu, diambil dalamnya, itulah hakikat. Lalu dimakan, barulah ketemu marifat. Itulah rasa nikmatnya. Rupanya kata orang yang dibilangnya pahit, buah manggis pahit, sebagian orang lain bilang manis, tapi mereka tetap tak percaya, karena dia tidak nyampe untuk yang mereka pelajari. Sementara yang sudah ma'rifat, dia tahu dari awal berenang hingga mendapatkan mutiara tersebut, maka dia menikmati. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, sangat penting kita memperdalami tentang pengetahuan tentang mengenal Allah yang seharusnya memang kita kenal, yang seharusnya kita paham. Semoga bermanfaat buat diri saya yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan, saudara-saudaraku yang beriman. Balulah ani walulah ayat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.